karena apa namanya, temanya itu nonot, ya toh. Jadi Bunda hanya ingin memberikan apa sedikit ya, cerita masalah pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Iya. Oh iya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Satu hal yang sangat penting di mana itu termasuk SOP ya di live Rina Solihin, yaitu satu aturan yang tidak boleh diabaikan ya, di mana teman-teman bisa menyampaikan apa saja, tapi mohon dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar, bahasa yang santun ya, bukan dengan bahasa-bahasa yang tidak senonoh ya, menghujat, menghina, merendahkan, itu dihindari di sini ya. Kalau sampai itu terjadi, saya turunkan ya teman-teman ya. Jadi maaf, room ini harus bersih dari kata-kata hujat, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak senonoh ya. Jadi mari kita jaga kebersihan ya, kebersihan dari room ini teman-teman. Ya, saya mau kita di sini adalah orang-orang yang positif, bukan orang-orang yang negatif. Ya, karena room ini sifatnya adalah edukatif, teman-teman, ya. Jadi sifatnya mengedukasi ya. Jadi ibaratnya lewat room ini banyak orang bisa belajar, banyak orang bisa terberkati ya oleh teman-teman di sini. Begitu. Jadi mohon jangan sampai keceplos ya, keceplos kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak sopan ya, itu tidak diizinkan di sini teman-teman. Oke. Baiklah, saya lihat ada satu teman kita yang mau naik ya, tapi sebelum saya menaikkan teman-teman, saya mau sharingkan satu hal yang sedang viral ya. 1-2 hari ini sedang viral dari Uniriva dan Hajah Ike Musita Tunas ya. Hajah Ike Musita Tunas, siapa dia? Dia adalah seorang kader Partai Gerindra, teman-teman ya. Dia kader Partai Gerindra dan nyalek ya, nyalek nomor urut 1 teman-teman ya. Nomor urut 1 yaitu untuk wilayah Dapil 3 DPRD Maluku Utara ya. Jadi dia nyalek ya dari Maluku Utara Dapil 3 dari Partai Gerindra
ya, di mana Indonesia sekarang dipimpin oleh ketua umumnya, ya, ketua umumnya teman-teman, yaitu Bapak Prabowo Subianto, ya. Jadi apa hubungannya dengan ibu ini begitu? Nah, nanti kita akan lihat teman-teman. Bahkan Hajah Ike Masita Tunas ini sekarang kalau tidak salah juga dicalonkan untuk menjadi wali kota Ternate, teman-teman ya, untuk menjadi wali kota Ternate yang diusung oleh Partai Gerindra dan Demokrat, begitu ya. Nah, seharusnya seorang wakil rakyat, ya, kalau dia pernah nyalek DPRD, ya kan, itu harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, betul ya teman-teman ya. Dan saya lihat dia bukan orang yang tidak berpendidikan, ya, S2 kalau nggak salah ini, ya. Terus dia juga kader partai, dia pernah memimpin beberapa partai jadi ketua, ya. Dan terakhir dia di Gerindra, ya, berkiprah di Gerindra teman-teman. Ada masalah apa dengan si ibu ini, begitu? Kalau saya lihat dia tidak punya value lagi. Ya, dia mempermalukan dirinya sendiri dan mempermalukan agama yang dia anut, teman-teman. Ya, kenapa? Karena di live itu bersama-sama dengan si Uni Rifa, dia melakukan penghujatan agama. Ya, dia melakukan penistaan agama. Yang saya pikir sudah sangat keterlaluan, teman-teman, ya. Bagaimana seorang wakil rakyat bisa melakukan hal seperti itu? Ya, orang yang katanya berpendidikan tapi berbicara lebih rendah daripada cacing, teman-teman. Ya. Lebih rendah daripada cacing yang menjijikkan itu, teman-teman. Ya. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita akan mendengar bagaimana, ya, mereka mendramatisir, ya, penghinaan mereka, penghujatan mereka terhadap kekristenan, teman-teman. Belum norak becek yang nggak ketangkap ini ya. Nanti kalau ketangkap aku datang jenguk nanti. Ada mama aku di sini. Itu Bang Ardiansa Bunda Ike, ya. Ada Bang Ardiansa, Pak Dokter, Pak Cik Bancai, dosen Oreo, Pak Lopo, Norcek, namanya norak becek. Ya. Ini konsili bernonot. Lanjut Bunda Ike. Bunda cuma mau nyalam aja langsung turun. Jadi gini, malam langsung turun ya. Nyalamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang agama muslim di atas maupun di bawah, selamat siang untuk yang beragama apa aja di sini selain muslim ya. Selamat siang. Insya Allah keren. Aku besarkan dulu bunda aku dulu. Karena apa namanya, temanya itu nonot, ya toh. Jadi bunda hanya ingin memberikan apa sedikit ya, cerita masalah pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Oh iya, karena bahaya ini. Sebab dari bunda ini kan mantan Oten yang senior gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab bunda hijrah, ya kan? Karena gini, waktu itu kan cerita sedikit aja langsung turun ya. Ya, masalah pernonotan ya. Ya, waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu. Dari botol mulai pintar, jadi saya bertanya, kok katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki, ya kan? Dari situ kan kita sudah kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi Oten, masih botol.
mulai dari situ. Loh kok Tuhan Masya Allah. manusia kan gitu, karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan penunutannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah ke kebenaran. Oke? Bunda Ike, Bunda bentar, Bunda jangan turun. Artinya kisah hidup Bunda kita bikin buku ya, judulnya adalah Hikmah di Balik Nonot ya. Iya. Kita buat bukunya nanti ya Bun. Nonot membawaku kepada Islam. Itu pertanyaanku di saat mereka mengatakan bahwa dia 100% manusia, berarti harus lengkap 100%. Mantap. Penunutannya. Masya Allah. Keren Bunda. Itu kan bahasa Inggris artinya tidak, bukan. Kalau kita bahas penunutan. Teman-teman para percetakan nanti insya Allah kalau seandainya sempat saya mau kisah Bunda Ike dibukukan, judulnya adalah Islamnya Aku Karena Nonot atau Nonot Pembawa Keselamatan. Iya. Itu nonot itu yang membuat aku hijrah. Nonot itu bagus karena dia yang membuat aku jadi hijrah. Judul Kelvin, apa judulnya Dek? Kelvin, apa judulnya kira-kira Dek? Kelvin, cobalah kasih tema teman-teman, tema di bawah, judul bukunya tentang Nonot dan hijrahnya Bunda Ike. Silakan. Nonot Kudus jangan. Silakan teman-teman, apa kira-kira tema yang mau kita angkat untuk buku nanti Bunda Ike hijrahnya beliau? Nonot membawa hikmah, jangan, enggak bagus juga. Nonot membawa hikmah, Nonot pembawa keselamatan, oke, bagus, lumayan. Ana lagi menjemput hidayah Nonot si kata gondrong Nonot. katanya. Jangan, Nonot si gondrong. jangan. Nonot pahlawanku, Nonot jalan yang lurus. Uni, aku mau bilang Uni, kenapa harus takut? Nonot pahlawan. Kenapa harus takut? Begitu ya. Kenapa? Karena dari buahnya lah, ya dari buahnya lah pohon itu dikenal, ya. Seperti apa iman mereka itu kita bisa kita lihat dari perangai mereka, teman-teman, ya. Dari tingkah laku mereka itu kita bisa nilai, ya, seperti apa kualitas iman mereka. Nah, sungguh saya hanya mau memberikan satu pesan, ya, bahwa orang ini tidak layak jadi wakil rakyat, apalagi memimpin rakyat. Sungguh tidak layak, ya. Seharusnya seorang anggota dewan, ya, itu tahu undang-undang, ya, tahu konstitusi negara, ya, tahu etika, tahu bagaimana kita hidup, ya, berbangsa dan bernegara ini, ya, harus tahu, teman-teman, ya. Tahu bahwa kita ini negara yang majemuk, negara yang Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita hidup harus saling menghargai, ya, kita harus saling menghormati, ya, antar umat beragama. Lalu orang seperti ini akan dicalonkan, akan dipilih jadi wali kota. OMG, hello. Sungguh tidak bermutu, teman-teman, ya. Sungguh tidak bernilai, ya. Sungguh tidak bernilai, sungguh tidak layak, ya, untuk memimpin, ya, untuk jadi pemimpin dalam suatu masyarakat. Teman-teman, coba apa ucapannya gitu, ya, pembahasannya, katanya dia hijrah karena itu, ya, NONOT gitu, ya, dia hijrah karena itu gitu. Bayangkan, teman-teman, dia sebut nama lagi, ya. Yang dia nista, dia sebut nama lagi, teman-teman. Tapi saya pikir ini sudah sampai ya ke Partai Gerindra. Saya lihat, ya, itu sudah masuk ke sana, teman-teman. Biarlah untuk selanjutnya mereka yang punya wewenang, ya, untuk menangani orang ini. Ya, saya hanya ingin memberikan ayat, ya, apa kata Tuhan Yesus, apa kata Alkitab tentang orang seperti itu. Tentunya Allah yang Maha Tahu, dia sudah tahu bakal ada orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Pasti ada, karena itu dia sudah siapkan, ya.
bahwa orang-orang seperti itu memang ada nanti gitu ya, yang kerjanya menghujat dan menghujat, teman-teman. Nah, kita lihat apa kata Alkitab. Jadi saya tidak mau banyak memberikan komentar untuk orang-orang itu, tetapi biarlah Alkitab saja yang menjawab mereka. Kita bisa baca ya di 2 Petrus 2, teman-teman, mulai dari ayat 1. Saya bacakan untuk kita semua dan semoga yang bersangkutan juga mendengarkan ya. Inilah ayat ya firman Tuhan yang ditujukan kepada para penghujat, para gerombolan penghujat yang sekarang sedang gila-gilaan gitu ya di media sosial. Ayat 1, 2 Petrus 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Siapa jalan kebenaran itu, teman-teman? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Ya, jadi jelas ini menghujat Tuhan Yesus ya, menghujat jalan kebenaran. Dan karena mereka jalan kebenaran itu akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya boleh saja nanti ya hukum dunia ini ya tidak bisa berbuat tegas gitu, tapi hukuman dari Tuhan itu tidak tertunda. Ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Apa maksudnya, teman-teman? Ya, jadi Allah sudah melemparkan, ya, sudah menyerahkan iblis-iblis, ya, malaikat-malaikat yang berbuat dosa ini maksudnya adalah iblis, ya. Karena iblis itu adalah malaikat-malaikat sorga yang melakukan kudeta ya terhadap Allah. Jadi mereka adalah malaikat-malaikat pembangkang dan itu disebut iblis. Dan iblis ini itu diserahkan ke dalam gua-gua yang gelap, teman-teman. Ya, ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai kepada hari penghakiman. Jadi hati-hati dengan gua, teman-teman ya. Di gua-gua yang gelap itu sarangnya iblis. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan dapat wahyu dari gua, itu hati-hati, ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar itu, yang terus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ditinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari mereka dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Begitu, teman-teman ya.
Jadi terutama mereka yang menuruti hawa nafsu karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Malaikat aja tidak berani teman-teman mengeluarkan kata-kata hujat ya. Mengucapkan kata-kata hujat. Malaikat yang lebih tinggi daripada manusia aja nggak berani teman-teman ya. Ayat 12, tetapi mereka itu, siapa mereka itu? Yaitu para penghujat ini. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Ya teman-teman. Jadi apa kata firman Tuhan tentang penghujat? Itu sudah jelas. Ya. Mereka tidak akan bisa lepas dari yang namanya hukuman. Ya, bahkan di sini keras sekali dikatakan, ya, keras sekali dikatakan bahwa mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Ya, makanya tadi saya katakan lebih hina dari cacing, lebih rendah dari cacing orang itu gitu. Ya, karena memang dikatakan di sini mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap lalu dimusnahkan. Ya, nggak lebih. Mereka seperti itu teman-teman. Ya, serendah itu. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ya, jadi jangan coba-coba untuk menghujat Tuhan, menghujat Allah, ya, menghujat Sang Pencipta, teman-teman. Itu sangat-sangat bahaya sekali, ya. Berat hukumannya teman-teman. Ya, oke. Ya, itu sebagai info dari kita. Kita lihat saja ya. Kita lihat saja ke depannya seperti apa, tindakan apa yang akan diambil baik oleh partai mereka, oleh partainya si Ike ini ataupun oleh para penegak hukum, teman-teman. Ya. Oke. Kita serahkan saja kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan Yesus dan Dia yang akan bertindak. Katanya Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Ya. Dan setiap orang yang menabur itu juga yang akan dia tuai. Teman-teman, ya. Kita hanya berharap jangan sampai kita di sini seperti itu. Ya. Jangan sampai kita ikut-ikut mereka, ya. Para penghujat-penghujat ini, teman-teman. Makanya saya selalu tegaskan di room ini itu sangat dilarang keras untuk menghujat. Ya, oke. Saya naikkan satu teman kita yang mau naikkan. Iya, Mas Rey. On cam dong. Ya, on cam. on cam, oke. Ya. Nih. Udah, Bu. Kelihatan? Ya, oke. Tapi nggak kelihatan wajahnya. Wajahnya nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Halo? Nah, ini baru kelihatan. Ya. Ya. Tadi saya sempat ini apa? Telinganya doang yang kelihatan. Di saya hitam, layarnya Bu tetap hitam, tapinya gimana ini? Nggak apa-apa ya, Bu? Hitam soalnya nggak kelihatan gambarnya. Cukup jelas kok. Cukup jelas. Masih kelihatan. Tapi kelihatan. hitam semua di layar. Muka saya nggak ada, muka Ibu nggak ada ini juga. Cuma ada komen Ya. sama... Kalau di Ibu sih jelas semua. Kalau di saya Ibu mah. enggak. Oh iya. Oh iya. Ya, oke lah. Ya. Ya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Nah, bentar gini dulu, Bu. Tadi saya sempat mendengar itu Uniripa menghina Ya. ya begitu. Benar, Bu? Oh, ya silahkan dinilai sendiri bagaimana itu narasi-narasinya. Begini, Bu. Jadi saya juga katanya, Bu. Narasi-narasi seperti itu kira-kira menghina, menghujat atau seperti apa? Ya, bentar. Saya tanggapi. Oke. Saya sebagai Muslim, Bu. Saya sebagai Muslim,
Ya. Saya juga tidak suka gitu apa Yesus gitu dihujatkan. Bagi saya kan, bagi keyakinan saya kan, dulu juga ibu pernah muslim kan, jadi tahu Ya. gitu Yesus itu rasul bagi Islam gitu. Begitu bukan dulu ibu. Nah, jadi saya juga gimana ya rasa ngehujat rasul sendiri gitu bu. Mm-mm. Jadi itu batal iman Islam bu kalau gak percaya Yesus. Asli batal, ibu juga tahu sendirilah kan pernah Islam dulu kan. Begitu bu jadinya. Ya, begini ya. Kalau masalah dia mau percaya Yesus atau tidak, itu urusan lain ya. Tetapi kelihatan sekali ada niat jahat di sana untuk menista agama lain. Itu yang ibu ini ya, yang ibu persoalkan begitu. Menurut Mas Ray seperti apa? Bisa menilai nggak tadi nonton kan itunya ya, yang ibu putar ya? Ya nonton. Setuju nggak seperti itu? Kalau orang Islam seperti itu? Enggak setuju, enggak. Saya marah saya. Nggak setuju ya? Ya, itu berarti Ray ini Muslim yang baik gitu. Ya kan? Karena Islam juga dilarang untuk menghina agama orang lain. Karena kalau menghina agama orang lain akan balik dihina orang. Benar nggak? Oh, ada di Al-Quran, jangan menghina sesembahan orang lain. Wah, supaya sesembahanmu tidak dihina orang juga gitu kan? Betul ya? Betul. Iya, jadi ya sayang sekali justru yang merusak agama Islam sebenarnya orang-orang seperti itu gitu. Ya. Iya. Iya. Karena di Islam juga pastinya yang diajarkan juga yang baik-baik lah gitu kan. Enggak ada diajarkan untuk apa? Untuk mengucapkan kata-kata kotor ya seperti itu gitu kan. Nah, sebenarnya orang-orang seperti itu yang merusak Islam ini sampai banyak yang murtad kan. Gara-gara malu-maluin Islam yang lainnya gitu bu, gara-gara satu orang begitu. Iya, ibu sebagai mantan muslim aja malu loh, malu banget loh. Bahkan ibu mengulangin kata-kata mereka aja nggak berani. Kan kalau di Islam bu, adab lebih tinggi daripada ilmu, betul? Betul, benar. Jadi memang sebagai umat beragama, agama kita mau dilihat orang baik atau tidak itu tergantung penganutnya, benar nggak? Iya kan? Jangan sampai gara-gara oknum-oknum seperti itu akhirnya yang jelek ya agamanya gitu kan? Ilmu tinggi tapi adab nggak adaan udah itu nggak ada adab. Iya. Lebih baik punya adab daripada gak punya ilmu. Betul, benar. Kalau orang yang beradab nggak punya ilmu bisa dipelajari, benar nggak? Tapi kalau adab itu harus diperjuangkan untuk orang tuh bisa punya adab gitu, punya etika, punya moral yang tinggi. Itu perjuangan loh, ya kan? Tapi kalau ilmu ya bisa banyak orang punya ilmu, tapi nggak semua orang punya adab gitu. Benar ya, Mas Rea? Ya, begini Bu, rekam ini saya bicara kebenaran nih. Walaupun saya muslim nih. Ya. Orang beradab, rekam orang beradab sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu orang berilmu beradab. Contohnya kayak tadi lah itu video tadi tuh. Saya juga malu saya juga. Pasti. Islam yang waras pasti malu itu. Memalukan sekali gitu. Ibu aja sampai malu juga gitu ngedengar, ya ampun. Apalagi dia katanya seorang kader partai, anggota dewan, bahkan calon bupati calon wali kota, bayangkan serendah itu gitu ya. Adabnya. Calon dia. Iya, dia calon wali kota ini daerah apa sana tuh? Daerah Maluku Utara sana. Ternate, iya, dia calon wali kota Ternate loh. Bayangkan adabnya seperti itu buruknya gitu. Bagaimana orang semacam itu kok bisa dipercaya memimpin daerah gitu? Ya kan? Ngeri sekali gitu. Ngeri. Nggak ada. Iya, Bu, pokoknya intinya mulutmu harimaumu begitu, Bu. Iya, entah apa yang dia pelajarin. Padahal dia udah hajah juga kan? Iya kan? Hajah. Iya. Saya kurang tahu. Udah aja dia. Hajah dia. Karena Arabia gitu. Hajah. Dia bilang dia mantan oten katanya dulu, ya kan? Dulu dia masih botol katanya.
setelah dia pindah jadi cerdas, ya kan? Tapi kalau ibu lihat mah, justru dia sekarang yang jadi semakin botol gitu, ya kan? Dengan mempertontonkan perangai dia yang seperti itu botol-botol kuadrat itu, ya kan? Orang nggak punya agama pun nggak akan serendah itulah kepribadiannya kan? Bu, mohon maaf nih Bu. Ya. Di Islam Al-Quran gitu Bu, nggak pernah gitu Bu ada pelajaran atau ajaran untuk mencela atau merendahkan, itu nggak ada Bu. Itu oknum Bu, dia Bu, itu Bu, bukan Islam, nggak ada. Ibu juga tahu lah, dulu kan pernah muslim. Makanya ibu bilang tadi dia oknum yang membuat rusak Islam itu sendiri gitu, ya kan? Yang membuat rusak Islam itu sendiri, karena akhirnya orang menilai kok Islam seperti itu sih, kok mereka semua kayak gitu Itu ya kan? benar Gitu. Ya, oke teman-teman. Muhammad Rifaldi, jangan ado yang jaya-jaya kayak tek den ko ndak. Ndak Rifaldi, kalau di siko mah elo-elo orangnya sadonyo ndak do nan jahit do. Nan jahit-jahit etek turunkan. Ndak boleh yang jahit-jahit masuk ke siko. Elo-elo sadonyo. Elo-elo. Alun ado etek basuh nan jahit-jahit lah. Fagos Nad NDR kesini gegara Viti Uni lewat beranda, kesehatan berkat buat Uni, amin. Terima kasih Fagos. Oh iya ya, Viti Uni yang hari ini ya, yang tentang situ si Rifa sama si Ike ini ya. Iya, terima kasih ya Fagos ya. Ya, kita berdoalah supaya Indonesia ini semakin dewasa ya, dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang menyadari bagaimana pentingnya hidup rukun, damai ya, dengan sesama anak bangsa begitu. Saling berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Itu yang keren gitu. Ya kan? Itu keren gitu. Keren banget. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wow. Merinding. Simpel, sederhana kalimatnya, tapi itu maknanya dalam sekali. Setiap pemeluk agama berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa kebayang ya, 5 tahun, 10 tahun setelahnya Indonesia bakal seperti apa, itu sudah bisa kebayang. Kalau setiap rakyat Indonesia, setiap pemeluk agama berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba untuk mengejar prestasi. Ya kan? Berlomba-lomba untuk menjadi manusia seutuhnya, ya, manusia yang bisa memberikan dampak yang baik kepada manusia-manusia yang lainnya, manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, luar biasa, ya. Tetapi kalau yang seperti tadi, yang gerombolan penghujat itu merusak NKRI, ya, merusak kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Begitu. Karena apa? Masalah agama ya itu sangat sensitif, teman-teman ya. Makanya kalau di luar negeri, di negara maju itu di KTP orang itu tidak dicantumkan agama. Tidak dicantumkan agama. Mengapa? Untuk menjaga stabilitas nasional. Ya. Untuk menjaga itu, dan juga untuk menjaga kerukunan umat beragama. Mengapa? Kalau sudah dicantumkan agama, nanti tendensius teman-teman, ya. Oh, kalau seiman mah perlakukan dengan baik, ya kan? Difasilitasi dengan baik. Kalau yang tidak seiman, apalagi kafir, wah, ya, hajar-hajar aja lah, gitu. Akhirnya muncul di sana ketidakadilan, begitu.